Terima kasih saudara, tentunya Anda masih bersama kami di I Love Jogja, Inspirasi Yogyakarta, Inspirasi Indonesia. Sesuai janji kita tadi, kita akan mendatangkan salah satu orang yang menginspirasi di pagi hari ini. Mungkin buat Anda yang berpikiran untuk bikin sebuah usaha baru di Yogyakarta ini ya. Oke. Nah, buat Anda yang tertarik dengan topik kita di pagi hari ini bisa di 027444776666. Dan tentunya saudara, di studio RBTV ini sudah hadir ada Mas Agus Hadi Prayitno, atau ini lebih kerennya Mas Agus HP gitu ya. Beliau adalah entrepreneur muda bidang kuliner. Kita nanti akan berbicara banyak ini tentang usahanya beliau. Seperti apa ya, kita langsung aja kita sapa di pagi hari ini. Gimana kabarnya Mas Adi? Semangat pagi ya. Semangat pagi ya. Oke, Mas Agus HP gitu ya dipanggilnya. Entrepreneur muda di bidang kuliner, memulai usaha di umur 23 tahun waktu itu ya. Bisa dibilang 23 tahun ya, pasca lulus kuliah. Awalnya bagaimana sih ceritanya? Awalnya memang saya setelah lulus 2009 November, saya bekerja di salah satu rumah potong ayam di daerah Denggung. Itu saya bekerja, dan memang di 1 bulan pertama saya masih jobless. Dalam arti belum ada pekerjaan yang memang di bidang saya. Saya diminta dimasuk di perusahaan company itu untuk mengolah untuk processing daging sebenarnya. Karena masa tunggu, saya dikasih challenge sama owner untuk mengolah by product, yaitu hati ayam. Gitu, saya partner berdua. Kalau misalnya kita tahu hati kacang, kacang itu diganti hati ayam, akhirnya kita produksi. Dan challenge paling terbesar buat saya adalah menjual gitu. Ternyata memproduksi itu mudah, kita buat produk bagus tapi menjual itu nggak mudah. Akhirnya saya dipaksa untuk menjual, dan saya berpikir bahwa bekerja ini belum tentu saya survive untuk diperpanjang pekerjaannya. Akhirnya saya memutuskan untuk punya usaha. Akhirnya saya nyari-nyari, berpikir untuk hal sederhana itu jualan makan gitu, karena kebutuhan paling utama gitu. Makan ya? Iya, tapi kayak gitu. Berarti Mas Agus nih resign dari perusahaannya atau? Dibilang resign enggak, jadi saya kontrak selama 1 tahun 3 bulan. Jadi setelah setahun itu, karena perusahaan belum mengembangkan untuk plan produksinya, akhirnya tidak diperpanjang. Gitu. Jadi lebih elegan ketika perusahaan yang tidak memperpanjang saya selaku karyawan gitu. Beda cerita kalau misalnya saya resign atau mengundurkan diri gitu. Seperti itu. Oke. Jadi sebelum kabur dari perusahaan, Mas Agus sudah punya usaha dong ya? Beriringan gitu. Saya memulai usaha The Gejrot kayak gitu namanya. Nah, ini awalnya bagaimana Mas Agus? Kalau kita ingin membuka satu usaha, kan kadang untuk modalnya ini kan dari mana seperti itu. Ini untuk pengusaha muda juga yang ingin membuka usaha. Iya, jadi kalau misalnya pada saat saya memulai itu kan pertama modalnya saya modal nomor telepon yang ada di kontak HP saya gitu. Akhirnya saya cek, ternyata ada teman-teman mahasiswa yang masih ada di Jogja. Saya butuh modal uang dan saya butuh modal tenaga. Akhirnya terkumpul ada partner 2 orang di bulan pertama, dan di tahun pertama itu kita ada 7 orang partner gitu. Jadi saya bertujuh itu modal untuk dari modal uangnya sama modal tenaganya. Karena saya keliling nitip keripik itu, saya ke Burjo ketemu satu tempat kosong. Akhirnya saya by phone, telepon ke ibunya, nego, ibu bisa sewa, karena modal uangnya kurang, ibu boleh bayar mundur gitu. Akhirnya saya terkumpul uang 8,5 juta, sewa kalau nggak salah sekitar 10 atau 11, saya lupa. 8 juta kita bayarkan, sisanya kita bayar mundur, sisa 500.000 untuk beli meja sama wajan dan kompor untuk waktu awal kayak gitu. Seperti itu untuk memulainya seperti itu. Jadi bisa dibilang bayar mundur gitu ya? Bayar mundur, iya. Ya. Tapi salah satu bikin usaha itu juga faktor tempat gitu ya. Susah nggak sih waktu itu untuk mencari tempat, apalagi di Jogja gitu ya? Sekarang sudah kan banyak udah padat, mana-mana juga susah jadi gitu cari tempat. Pas kemarin itu tempat ya, saya berpikir kalau kita nyari tempat yang strategis itu biaya sewanya pasti mahal. Akhirnya saya memutuskan tempat yang bisa dibilang itu relatif kita jangkau untuk bisa kita sewa. Bisa dibilang kalau teman-teman yang di Jogja atau yang kali pertama ke tempat kami itu The Gejrot Kemek itu ada di jalan di Tawangsari, Jakal KM5, itu saya tulis di kartu nama kayak gitu. Mereka kalau cari jalan KM5 itu nggak ada. Karena kita harus masuk gang. Tempatnya itu di pojokan, di perempatan, dan itu perempatannya mojok ketutup. Pasti kalau ke sana tuh nyasar, Mas kok saya nyasar? Kalau nggak nyasar itu nggak ke The Gejrot gitu. Saya bilang kayak gitu. Kalau misalnya kita tahu salah satu Mbak Mi yang di Bantul, itu kan udah ngeblusuk. Saya ketemu beliau, saya kenal baik, Mbah Mo namanya. Saya di kegiatan di Maklar Sedekah, beliau mentor juga. Dan saya waktu itu belum kenal itu, tapi berpikir bahwa orang jauh-jauh aja tahu ke
Mbah Mo kenapa enggak ke degejrot ini saya buat nyasar dulu gitu. Jadi biar ada kesan udah nyasar, nunggunya itu bukan 15 menit 10 menit tapi 6 kali 15 menit. Ketika waktu awal. Jadi kita akhirnya bikin suatu kegiatan baru. Kalau fast food itu sudah banyak, kita buat slow food. Slow food gitu. Jadi slow menunggunya. Jadi makanya kita kalau pas pesan itu kita untuk semangat menunggu kayak gitu. Harus bersabar begitu harus ya. Sabar. Kayak gitu. Kayak gitu. Oke, baik. Tapi memang basicnya ini ada apa namanya di bidang usaha begitu? Ada nggak sih? Basicnya sebenarnya dibilang nggak ada basic kayak gitu. Di kuliahan saya berkutat memang di laboratorium gitu kan, di pengolahan. Saya sedikit dapat ilmu, dalam arti saya lebih fokus memang ke pangan untuk ke food safety misalnya, ke pengolahan daging kayak gitu. Nah untuk menjual tadi, marketing gitu. Jadi untuk produksi itu mudah. Semua orang yang bisa produksi belum tentu bisa menjual, tapi orang nggak punya produk mau untuk marketing dia bisa berjualan seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Nah kalau awal nih degejrot udah buka kan awalnya. Susah kan untuk mencari konsumen untuk datang ke degejrot pasti awalnya. Gimana caranya? Nah modalnya itu waktu awal saya kasih ya kita waktu untuk mulai sekarang mungkin kita banyak kegiatan tentang berbagi gitu. Waktu itu saya belum tahu konsepnya, akhirnya kita mulai berbagi aja gitu. Udah kita kasih free aja. Awalnya berarti dia free. Free. Hari pertama free, 1 minggu itu kita diskon 50%, kita jual harga 5.000. Goceng kita diskon 50% berarti 2.500. Itu sudah makan dapat daging ayam bagian sayap, nasi, ST waktu itu 1.000, jadi 3.500 udah dapat makan. Akhirnya teman-teman adik kelas mahasiswa fakultas peternakan itu ngantri kan. Jadi kalau kita tuh dodolan nasi, kita malah beli nasi di sebelah. Akhirnya waktu seminggu itu orang sudah nggak mau menjual ke kita nasinya gitu, karena kehabisan. Kita ya itu kalau kesah senangnya juga kayak gitu kan. Saking banyaknya orang yang datang, tapi juga bingung juga ini saking banyaknya nasinya sampai habis gitu. Oke. Karena kita waktu itu belum ngerti cara masak yang baik gimana. Alhamdulillah dimasuk tahun kedua, tahun ketiga, sekarang ini sudah lebih baik gitu. Sekarang kita ada 6 karyawan kayak gitu sudah. Dari awal berapa karyawan? Awal kita di bulan pertama nggak ada, di bulan keempat sendiri pasca saya momentum saya saya mulai Mei di bulan Juni akhir saya tuh ada bapak datang. Jadi karena kesian ngeliat anaknya ini bawa satu calon karyawan, setelah 3 hari badannya panas, ternyata harus opnam DB. Selang 2 hari saya nyusul DB juga. Jadi karyawan saya ini calon 5 hari, saya 9 hari, itu momentum titik balik. Saya mau lanjut usaha lagi nggak ya kalau caranya kayak gini, karena saya harus dual. Saya bertanggung jawab atas pekerjaan saya dan saya juga harus menghidupkan untuk tanggung jawab ke teman-teman saya yang ajak join untuk di usaha degejrot ini kayak gitu. Oke. Tapi awalnya ada tidak sih ini ketakutan juga dari Mas Agus? Nanti kalau misalnya saya rugi, saya bagaimana? Kemudian bagaimana dengan karyawan saya, dengan teman-teman saya? Tanggung jawabnya seperti apa? Itu yang memang saya ingat bahwa ketika misalnya alhamdulillah saya ketemu lingkungan yang baik gitu. Kita berpikir bahwa aku adalah prasangka hambaku gitu. Jadi ketika kita berprasangka baik, insya Allah kita mendapatkan yang baik gitu. Ketika kita sudah berbuat baik, mendapatkan yang baik, itu berarti feedback buat kita. Tapi ketika kita berbuat baik dan mendapatkan hal yang belum baik, berarti itu ujian untuk kita. Nah kayak gitu. Jadi saya kesana selalu berprasangka baik dan berpositif thinking gitu. Yang penting malah positive feeling gitu. Kalau perasaan kita baik, insya Allah akan baik kayak gitu. Jadi tanggung jawab saya sebenarnya ketika ada karyawan itu saya baru memikirkan bahwa oh iya, ketika saya tidak bersemangat, bagaimana karyawan saya kayak gitu. Walaupun belum untung, saya nggak bilang rugi, belum untung. Jadi suatu ketika besok kita akan lebih untung. Nah kayak gitu. Selalu seperti itu yang hal-hal positif yang saya bagikan baik itu ke partner usaha maupun ke karyawan saya seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, kalau konsep dari degejrot ini seperti apa sih? Kepikiran awal namanya itu gimana kok degejrot? Terus pelopor ayam gejrot. Iya, waktu awal kita memang agak kebingungan. Kalau misalnya kita ke Jogja, makanannya enak itu banyak. Banyak banget. Kalau kita makan gudeg, kulineri itu udah biasa. Benar. Kalau orang dengar kata gejrot itu identik dengan tahu. Nah, kita mau beri sensasi pedesnya cabai rawit yang merah dengan gurihnya bumbu rempah. Aduh, kalau ngeces bisa gitu. Jadi udah awalnya saya niat puasa hari ini gitu. Jadi bumbu rempah yang sudah masak di-blend sama cabai rawit yang merah, digabungkan, terus kita masukkan ayam dan kita gejrot di atas cobek gerabah dengan ulekan kayu gitu. Dan itu kita sebut namanya gejrotan. Jadi kata degejrot itu asal dari kata digejrot. Kalau mungkin di sini diulek apa dipenyet. Kita ambil kata digejrot. Jadi kita bikin bahasa baru.
Terus kata kemek itu kan slang Betawi artinya makan. Waktu itu kan mahasiswa awalnya seneng makan dan kongko. Sebenarnya kita ada gejot kemek dan kongko. Karena kongko yang kepanjangan akhirnya kita ada gejot kemek aja. Kayak gitu. Jadi kalau nanti kita rencana mau buat untuk trendsetter bahwa kalau dengar kata kemek itu kemana sih? Pasti ke gejrot. Nah itu yang kita coba bawa, yang kan bahasa slang Betawi. Yang pikir saya di Jogja itu komunitas Betawinya itu belum terangkat gitu. Mungkin kalau bahasa yang lain sudah ada. Nah ini yang saya coba bawa, akhirnya kita bisa dibilang ini akulturasi. Betawi, Sunda, Jogja. Gitu. Kan unik banget. Gejrot, kemek, pelopor ayam gejrot, Yogyakarta, Jogja dan Jakarta. Nah, kayak gitu. Yogyakarta, begitu ya, perpaduan Jogja dan juga Jakarta. Oke. Tapi emang ayam aja yang digejrot ini. Jadi ayam ini produk unggulan kita, akhirnya kita coba angkat. Karena kan kita orang ketika nanya gejrot tahu ya, akhirnya kita coba produk unggulan kita ini ayam gejrot yang ini yang kita angkat. Gitu. Ketika orang sudah familiar, main menu kita ada di telur, tahu dan tempe, semuanya digejrot. Kayak gitu. Telur, tahu, tempe. Tapi sekarang kan gini nih Mas Agus, kan banyak ya untuk bisnis ayam yang jual-jual ayam goreng, ayam seperti itu. Nah ini bagaimana sih untuk mempertahankan kekhasannya itu? Kekhasannya, jadi saya berani mengambil bahwa kita ini inovasi produk gitu. Dari kegiatan ini di 2011 kita ngikut kegiatan Wirausaha Muda Terbaik Kemenpora. Kita diapresiasi, kita juara harapan 2 dari 15 finalis. Dari urutan 1, 2, 3 itu kreatif. Harapan 1 itu kreatif, harapan 2 itu kuliner, hanya sendiri, dan harapan 3 itu ICT, informasi gitu kan. Di sana akhirnya muncul motivasi gitu. 2012 itu kita momentum dapat penghargaan juara 3 lomba inovasi bisnis bidang pengolahan pangan diselenggarakan oleh Balai Pemuda Olahraga BPO Yogyakarta. Di tahun yang sama kita juara 1 bidang kewirausahaan untuk pemuda pelopor Kabupaten Sleman. Di tahun yang sama kita lolos wirausaha muda baru Bank Indonesia. Jadi sekarang Bank Indonesia Jogja, itu kita finalis, dan juga kita lolos wirausaha muda mandiri regional 7 untuk Semarang, Jogja, Jawa Tengah. Kayak gitu. Dan di 2013 terakhir ini kita lolos finalis untuk Marketeers Your Startup Icon. Kayak gitu. Dari situ kita lihat bahwa ada suatu hal yang unik. Kalau kita bicara omset, kita nggak lebih banyak. Kayak gitu. Dari strategi setempat kita nggak ada. Tapi uniqueness produk ini yang kita unggulkan gitu. Orang-orang daftar menu, kita kotak menu. Orang-orang lesehan pakai meja, kita tanpa pakai meja. Nggak pakai meja. Kayak gitu. Jadi hal-hal yang berbeda yang kita buat kayak gitu. Kalau nasinya di Jakarta itu ada nasi uduk, mungkin di Jogja taunya nasi gurih. Nah kita buat nasi kudu. Kayak gitu. Ketika garnisnya itu pakai bawang, garnisnya kan mentimun, terus ada kubis. Sama daun kemangi, kita pakainya mentimun sama nanas. Mentimun sama nanas? Sama nanas gitu. Terus di tengah-tengah kita kasih bendera. String untuk kalau yang mau pedas, kita kasih bendera merah. Kayak gitu, jadi kan mau perang. Kayak gitu, unik. Jadi uniknya ya. Baru berapa tahun begitu, banyak sekali penghargaan yang sudah didapatkan ya? Ini berjalan 3 tahun ya? Iya, 3 tahun. Di tahun ketiga alhamdulillah dikasih umur 3 tahun. Nah, rencana untuk kedepannya, apakah ada produk-produk baru yang lagi diangkat lagi, biar makin banyak penghargaan yang didapatkan? Karena kata Mas Agus sendiri, produk ini adalah yang utama gitu kan, produknya yang uniqueness tadi yang justru diangkat. Iya, jadi kalau untuk pengembangan sebenarnya kita sekarang untuk ke arah produksi gitu, kita perbaikan produksi dengan tadi waktu yang slow food, kita coba untuk lebih cepat gitu, karena waktu itu adalah uang. Kalau waktu kita semakin lama, uang kita nggak lebih banyak gitu. Kalau misal waktu yang kita persingkat, insya Allah uangnya akan lebih banyak seperti itu. Untuk kedepannya kita memperbaiki manajemen dan rencana harapannya bisa buka cabang lagi gitu. Jadi memang kegiatannya kita lebih berfokus sekarang apabila masuk di bulan Ramadan, kita memang banyak kegiatan sosialnya. Dari kegiatannya, misal kita untuk promonya kita sekalian berbagi juga, niat ibadah juga. Misal Senin Kamis kita kasih gratis, kayak gitu kan. Di tanggal 27 kita ikut kegiatan sedekah nasional. Satu hari itu omset kita lunasin semua. Di tanggal 9 Mei itu kita kan momentum hari jadi kita, akhirnya kita donasiin semua satu hari itu. Terus kita bikin yang unik, kita bikin movement untuk gerakan celengan kurban. Karyawan kami kita beliin celengan, ada 4, waktu itu 2011 sampai 2012 kita celengin 2000, di 2012 alhamdulillah mereka bisa berkurban. Harapannya ketika saya berimpikan bahwa di 2020 ada 1 juta karyawan atau partner bekerja itu bisa berkurban. Caranya gimana? Kalau 1 juta, kalau ada 1000 ya pengusaha muslim punya 1000 karyawan, berarti sudah selesai, ada 1 juta yang bisa berkurban kayak gitu. Bayangin sekarang kan daging kan sampai ada kasusnya juga, kita prihatin gitu. Sebenarnya konsumsinya itu butuh banyak gitu. Kita bisa dibilang muslim terbesar, tapi
kegiatannya itu yang coba kita galakkan kayak gitu. Oke. Rencana jangka pendek, jangka panjang semuanya sudah tertulis Udah rapi tertulis sepertinya lagi ya. gitu ya. Oke, ntar kita akan ngobrol lagi nih Mas Oke. Agus ya, masih banyak yang diobrolin pokoknya. Dan buat Anda sekali lagi yang pengen bergabung bersama kami bisa di line interaktif di 02744477666. Tapi jangan kemana-mana, tetap di I Love Jogja, Inspirasi Yogyakarta, Inspirasi Indonesia.